Hai, halo, saya Soekarto dari belajarbisinternet.com. Kita berjumpa kembali di sebuah video tutorial tentang WordPress plugin, dan kali ini saya akan membahas tentang WordPress plugin WordFence. WordFence itu adalah sebuah plugin untuk keamanan dan untuk juga menambah kecepatan akses dari website Anda. Tetapi fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk security, jadi untuk keamanan. Dan menurut saya setelah mencoba berbagai plugin security, saya bisa bilang bahwa WordFence adalah salah satu yang terbaik, dan nanti saya akan jelaskan apa sebabnya. Dan itu juga saya dapat dari beberapa teman yang juga make. Kita langsung masuk ke, saya tunjukkan WordFence. Oke, ini WordFence. Jadi ini adalah sebuah security yang untuk memprotek WordPress Anda. Menurut saya saat ini setiap website WordPress yang Anda miliki memang harus diprotek security-nya ya. Sekarang ini banyak banget hacker atau macam-macam malware dan sebagainya yang berusaha untuk mengakses, menerobos security dari WordPress ya. Dan itu akan menyebabkan banyak masalah di website Anda, dan membenerin sebuah website sudah terlanjur dihack dan sebagainya itu benar-benar ribet dan complicated ya. Jadi Anda harus take it serius ya, Anda harus benar serius untuk memperbaiki level security dari website WordPress Anda. Nah, WordPress sendiri awalnya dibuat memang untuk security ya. Dia ini adalah free plugin, tetapi dia ada versi premium yang memang lebih banyak fasilitasnya. Kalau premium, saya tapi pakai yang free. Di sini dia juga ada ngomong ini adalah free enterprise class security dan performance plugin dan that make your site up to 50 times faster and more secure ya. Jadi ini memang saya juga pakai WordFence selain untuk security juga supaya dia untuk casing ya. Casing itu adalah suatu teknologi supaya website Anda bisa diakses oleh lebih banyak orang dan lebih cepat jalannya dibanding kalau Anda tidak pasang apapun. Oke, saya akan pasang di sebuah website WordPress yang baru. Jadi Anda masuk ke plugin, Anda add new, lalu Anda cari WordFence. Oke, ketemu yang ini, WordPress Security, Anda install now. Oke, Anda activate. Oke, nah pertama-tama WordFence akan memunculkan hal seperti ini ya. Jadi dia akan menambah sebuah menu namanya WordFence, ada banyak submenu, tetapi dia ada ngomong you just install WordFence, start by entering-nya. Anda bisa memasukkan email di sini ya. Anda bisa masukkan email Anda di sini, diklik get alerted. Itu akan membuat Anda akan secara rutin menerima email dari WordFence di mana dia memberitahu soal lubang-lubang security baru, plugin-plugin yang berbahaya yang harus segera diupdate dan sebagainya ya. Jadi ini WordFence cukup komunikatif ya untuk menginformasikan apa yang sedang terjadi di security di WordPress, sehingga saya bilang itu akan membantu Anda untuk mengetahui up to date yang terjadi apa ya. Anda kalau mau tahu Anda bisa klik start tour untuk tahu menu-menunya seperti apa ya. Saya klik start tour. Terus terang WordFence cukup banyak sekali fasilitasnya, cukup sulit untuk mengetahui seluruh security-nya. Saya sendiri sambil baca saya sambil setting-setting dan sebagainya ya. Jadi di video ini saya hanya akan menjelaskan overall ya, secara umum yang perlu Anda atur itu seperti apa ya. Oke, ini continue to store, Anda akan dijelaskan dan sebagainya ya. Jadi saya enter aja. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh WordFence kenapa dia menjadi lebih aman adalah dia ada namanya WordFence Scan. Pada saat dia scan, dia akan men-scanning website Anda, termasuk plugin ya yang Anda gunakan, itu apakah ada perubahan atau enggak ya. Saya coba aja ya di sini ya. Saya start aja, dia ada requesting. Nah, nanti dia akan mulai jalan, akan ada muncul activity-nya di sini. Sambil nunggu saya akan jelaskan. Jadi, dia akan men-scan plugin-plugin yang sudah Anda install, dia bandingkan dengan library-nya WordPress. Apakah ada beda nggak? Apakah kode-kodenya ada yang sudah diganti-ganti biasanya oleh hacker, oleh malware, nyusup-nyusup di plugin-plugin yang biasanya ada lubangnya itu ya. Jadi dia bandingkan. Tentu dia bandingkan dengan library plugin WordPress yang gratis ya. Kalau Anda punya plugin atau menggunakan plugin yang berbayar premium, tentu dia tidak punya data pembanding ya. Jadi ini dia akan scanning ya, dan dia
hasilnya langsung akan tercantum, ada scan complete, congratulations, no problem found. Jadi ini nggak ada masalah ya. Anda bisa lihat apa-apa saja yang dilakukan. Di sini Anda lihat skipping time scan ya, disable ini karena belum di enable. Jadi ini Anda bisa klik option to enable, maka dia akan scanning plugin yang tadi saya bilang tadi ya. Kalau ada bedanya dia akan ngomong ini versi ini harusnya tidak ada file ini misalkan. Jadi Anda tahu bahwa ada terjadi sesuatu. Jadi itu sebagai langkah preventif yang bagus ya. Jadi nah ini ada paid members dan sebagainya ya. Ini ada detail activity dan segalanya. Jadi ini adalah scan-nya ya. Ini new issue nggak ada, ignore issue. Kalau ada isu-isu lama yang belum Anda perbaikin, dia akan ngomong ya, new issue nggak ada. Oke, itu yang pertama. Lalu kalau untuk live traffic ya, Anda lihat live traffic, Anda bisa melihat siapa yang sedang mengakses website Anda saat ini ya, benar-benar saat ini. Jadi di sini kebetulan karena website ini memang website baru yang nggak ada orang update, nggak ada orang akses ya, tentu saja nggak ada. Tapi ini kalau ada itu nanti kelihatan IP-nya berapa, ngaksesnya dari mana dan sebagainya ya. Jadi ini lumayan menarik kalau Anda mau tahu yang persisnya sekarang terjadi apa. Di sini ada do you want WordFence to stay update automatically? Saya sarankan di yes ya, di yes sehingga Anda kalau ada WordFence baru, versi baru pluginnya dia otomatis update ya. Oke, itu yang saya bisa jelasin untuk scan live traffic. Sebelum saya masuk ke soal performance, saya jelasin dulu yang optionnya ya. Saya klik option. Nah, di optionnya WordFence itu banyak ya yang harus bisa Anda rubah-rubah. Saya umumnya membiarkan banyak setting-setting standarnya ya, seperti ini saya tidak rubah sama sekali. Enable automatic schedule scan, oke. Update WordFence kalau ada versi baru ya, tadi kita sudah oke. Nah, where to email alert, jadi Anda mau di email kemana kalau terjadi sesuatu yang menurut dia perlu Anda tahu ya. Jadi dia kasih warning, kasih alert. Anda bisa masukkan email Anda, bisa juga pakai 2 email. Jadi kalau Anda punya webmaster, Anda bisa email webmaster Anda sama emailnya Anda. Jadi sama-sama tahu ya. Terus security level di sini standarnya adalah level 2, suitable for most site. Level 3 high security ya. Level 4 adalah lockdown ya. Jadi ini sangat-sangat maunya secure banget ya. Saya biasa biarkan di level standarnya dia. Oke, ini kalau ada ngisi email, Anda perlu save changes di sini ya. Kemudian alert, bagian alert Anda mau diberitahu via email tuh apa saja, ada kejadian apa saja ya. Menurut saya biarkan biasanya semua ini ya. Alert on critical program, warning, IP address is blocked, someone log out from login ya. Jadi kalau ada orang lost password is used for valid user. Jadi ini kalau misalkan ada orang lost password di website Anda dari valid user yang memang Anda miliki, dia mau alert atau enggak. Yang biasanya saya matikan adalah ini ya, yang saya matikan ini. Jadi informasi kalau seseorang dengan administrator akses lagi login. Karena saya sering login ke WP admin, saya nggak mau tiap kali saya login dikasih tahu gitu ya, karena saya sudah tahu kejadian itu. Jadi Anda kosongin, berarti Anda tidak akan di email kalau ada login admin yang lagi masuk ke website Anda. Oke, yang ini saya biarin 00, scan to include, saya juga saya biarin standar yang ini biasanya. Kalau Anda mau tahu detailnya dari masing-masing ini apa, Anda bisa klik I ya, information ini. Anda bisa klik misalkan ini ya, scan time file again repository version for changes. Jadi ini dia scan time Anda. Time Anda yang menggunakan, kalau Anda time itu ada tersedia di WordPress, maka dia bandingkan. Biasanya orang kalau pakai free WordPress time yang ambilnya dari WordPress, ya dia bisa Anda centang ini ya. Tapi kalau enggak, Anda pakai time yang premium, time berbayar atau sesuatu yang berbeda, ya nggak bisa. Kalau scan plugin, Anda bisa centang, maka dia akan bandingkan plugin yang Anda gunakan dengan library-nya WordPress ya. Jadi dia bandingkan apakah ada perubahan atau enggak. Saran saya adalah ini diaktifkan ya. Lalu, firewall rules. Saya biasanya ini saya rubah ya. Saya rubah dan saya pernah cari-cari settingan apa yang lumayan lengkap, lumayan secure, lumayan aman. Dan di sini ada ngomongan if anyone request exit. Jadi kalau ada seseorang mengakses lebih dari
misalkan 60 request per menit atau 1 per detik, maka saya akan minta dia untuk di karantina ya. Throttleed ini adalah di kayak karantina. Nah, terus ada pilihan-pilihan. Nah, saya sendiri nggak hafal ya, saya coba ambil dari yang saya sudah pernah punya. Oke, ini 60, 120, 60, 30. Oke, saya rubah. 120 yang ini. 120. Ya, jadi ini prinsipnya adalah kalau ada kejadian ini berapa kali dalam per menit, maka Anda maunya dikarantina, orang itu diblok ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak Anda inginkan ya. Oke, itu 60, ini 30 menit. 60. Nah, kalau diblok berapa menit mau diblok? Saya pilih 30 menit. Oke. Nah, kemudian enforce strong password. Jadi Anda juga bisa minta admin dan publisher ya, yaitu orang yang punya akses untuk mempublish di WordPress Anda itu pakai strong password. Kalau enggak, dia kasih warning ya. Terus Anda mau logout after how many login failures. Nah, ini saran saya Anda harus rubah dari defaultnya supaya lebih kecil, jadi 10 boleh ya, atau jadi 8 oke. Ini maksudnya adalah ada seseorang kalau dia sudah mencoba untuk login sampai berapa kali, dia akan di-lock ya. Ini biasanya yang dilakukan oleh para hacker ya. Biasanya kalau dia mau menerobos sebuah WordPress, biasanya orang WordPress-nya dia tuh tidak dikasih batasan ya. Dikasih batasan berapa kali nyoba login, itu tetap aja bisa. Nah, itu biasanya digunakan oleh si hacker untuk mencoba berbagai kombinasi password. Dicoba satu persatu, dia tahu password orang tuh umumnya ini. Dia punya database gitu ya, dia nyobain. Nah, kalau Anda tidak ngeblok kalau setelah berapa kali nyoba, maka dia akan mempunyai kesempatan untuk nyoba terus. Nah, kalau saya batasin jadi 8 atau 10 ya, Anda bisa jadi forget password juga seperti itu. Kalau terjadi sudah 10 kali misalkan, maka dia akan diblok orang itu. IP itu akan diblok. Jadi komputer hacker nggak bisa nyoba lagi. Nah, berapa lama Anda nge-lock? Di sini adalah pilihannya ya. Berapa lama Anda bisa tentukan di sini. Amount of time a user is logged out. Anda bisa tentukan 10 menit, Anda bisa tentukan berapapun yang Anda mau ya. Ini kalau ada angka, biasanya hacker tuh dia nyoba, kalau ternyata dia diblok, dia tahu oh ini ternyata WordPress-nya cukup aman, dia akhirnya nggak mencoba lagi ya, dia akan pindah ke WordPress lain lagi yang lebih gampang diterobos ya. Jadi selama Anda kasih ini angka yang lumayan ya, Anda akan membuat dia akan pergi ya. Oke, apalagi ya yang dirubah ya, saya lihat contekan saya dulu. Ini ada 3. Oke, ini semua disable WordPress cookies. Oke, kelihatannya semua sama, sudah saya save changes ya. Oke, settingan ini kalau Anda mau, Anda juga bisa export ya. Anda export, Anda bisa import ke bagian lain ya. Jadi ini dikasih sebuah token ya, dikasih token, Anda tinggal copy. Nanti pada saat import Anda tinggal masukkan tokennya tadi itu, maka nanti settingan seperti ini akan bisa diduplicate ke website WordPress lain yang baru Anda pasang WordFans-nya ya. Oke ya, jadi jelas ini sudah Anda secure. Maka ini akan website Anda akan lebih aman ya, lebih aman. Tips lain yang saya ingin Anda tahu adalah saat Anda buat username dari WordPress, usahakan jangan pakai kata admin username-nya. Karena itu adalah sangat umum, orang biasa pakai admin. Sebaiknya Anda ganti username-nya admin itu dengan sesuatu yang berbeda. Bisa nama Anda, bisa alamat website Anda, bisa juga admin ABCDE misalnya gitu ya. Jadi anything supaya tidak mudah ditebak username-nya itu adalah admin. Ya, itu jadi saran saya. Jadi username-nya Anda sudah buat ya, berbeda selain admin, Anda pasang WordFans ini, security-nya option-nya Anda sudah rubah, maka itu secara security Anda lebih aman dibanding WordPress yang tidak ada security-nya. Oke, sekarang saya akan menginjak ke bagian kedua gunanya WordFans, yaitu performance setup. Tujuannya adalah, ini dia ngingetin, saya belum masukkan email address untuk administrator ya, jadi Anda bisa masukkan. Nah, WordFans punya teknologi caching yang cukup bagus ya. Ini bisa mempercepat akses website Anda jauh lebih cepat dan juga bisa menerima akses yang cukup banyak sekaligus ya. Jadi
biasanya hacker juga menggunakan ini untuk membuat sebuah WordPress down. Dia biasanya melakukan akses ke website Anda dengan banyak ya, dan sekaligus cepat supaya akhirnya websitenya itu down. Nah, dengan ada teknologi caching seperti ini yang disediakan oleh WordFence, maka dia akan lebih tidak membebani CPU, dia akan pakai memori aja untuk menyediakan hasilnya akses website Anda ya. Ujung-ujungnya pokoknya website Anda akan lebih cepat dan lebih bisa diakses oleh banyak orang sekaligus. Saya biasanya pakai ini, namanya Falcon Engine ya, WordFence Falcon Engine. Saya pilih ini. Kalau saya save changes, maka dia akan ngomong untuk mendownload backup copy ya. Saya klik ini, nanti dia akan nge-save. Setelah itu dia klik enable-nya bisa dilakukan ya. Setelah Anda klik enable, ada error. Dia bilang you cannot enable caching in WordFence with other caching plugin enable. Jadi ini rupanya ada plugin caching yang aktif, sehingga dia bilang nggak bisa kalau ada caching yang plugin caching yang lain aktif, nggak bisa. Saya lihat dulu apa yang sudah ada. Bawaannya WordPress memang kadang ada. Ini ya, Supercase ya. Supercase ini adalah sebuah plugin untuk caching juga. Jadi dia konflik ya, tubrukan sama WordFence. Saya nonaktifkan. Saya balik ke WordFence Performance Setup. Saya coba lagi, pilih ini, saya save. Dia akan ngomong download backup lagi, lalu klik enable. Maka dia akan proses sebentar. Nah, dia bilang Falcon Engine activated. Sekarang bisa refresh. Maka nanti ada tanda di ujung sebelah kanan sini ya. Ini berarti Falcon Engine-nya lagi aktif WordFence-nya ya, untuk for maximum site performance. Hal lain yang perlu Anda tahu adalah cache itu sesuatu yang kayak memori sementara gitu kan. Anda bisa clear cache untuk menghilangkan memori sementara itu ya. Biasanya dia sudah otomatis kalau Anda edit sebuah page baru, Anda update menu dan sebagainya, dia akan nge-clearkan cache-nya, sehingga orang nanti pada saat mengakses website Anda, dia akan ngasih dengan bukan dari cache lagi, tapi dari hasil yang sebenarnya ya. Pada dasarnya Anda tidak perlu terlalu ngatur ini karena dia sudah otomatis. Nah, kalau ada bagian-bagian tertentu yang misalkan shopping cart Anda nggak mau untuk di cache ya. Cache itu kan seperti dia nggak baca lagi dari hard disk, dia baca dari memori. Nah, kadang-kadang untuk shopping cart ya, WooCommerce atau apa, Anda bisa misalnya buat ini ya. Kalau ada slash cart, Anda mau di exclude ya, jadi nggak mau di casing ya. Di sini muncul nanti slash cart atau content misalkan check out. Nah, add exclusion juga. Jadi otomatis nanti kalau ada di shopping cart dia tetap ngambil ke hard disk ya, tetap memproses seperti nggak ada case-nya. Ini biasanya perlu dilakukan kalau Anda melihat ada perilaku yang aneh di website Anda, seperti kayak nggak baca ulang gitu ya, kayak browser itu kan sebenarnya kadang-kadang ada case-nya ya, sudah dirubah, diedit kok nggak berubah tampilannya. Nah itu biasanya ada case-nya itu dibersihkan, sama konsepnya dengan ini. Nah ini kita tidak mau kalau misalkan ada URL, ada checkout atau cut ya, kita nggak mau itu di case atau dibuat diakses dari memori sementara, nggak mau, itu harus ngambil dari hard disk, proses ulang lagi ya. Jadi dengan cara seperti ini Anda akan membuat website Anda jauh lebih handal, bisa nanganin akses website yang bersamaan lebih banyak ya. Ada masih banyak opsi-opsi di sini ya, country blocking dan sebagainya. Kalau Anda marketnya Anda nggak mau dari luar Indonesia misalnya, Anda bisa country blocking, tapi rasanya itu premium premium feature. Jadi rata-rata itu yang saya lakukan untuk sebuah website baru yang saya pasangi WordFence. Detailnya Anda bisa baca dokumentasinya, dia ada FAQ, ada doc-nya ini ya, Anda klik doc ini, dia ada dokumentasi yang panjang, itu isinya apa aja, help-nya dan sebagainya, semua ada di sini semua ya. Jadi saya rasa cukup dari saya untuk penjelasan video tutorial tentang WordFence plugin ini. Saya harapkan ini bisa membantu Anda untuk membuat WordPress site Anda lebih aman dan lebih cepat aksesnya. Sampai jumpa di video lain. Salam sukses buat Anda.